Oke, kita lanjut. Nah, implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi, adanya keterbukaan dalam menunjukkan pejabat publik dan penyelesaian Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah, antara pusat dan daerah. Tetap ada ya Undang-Undang Pelayanan Publik itu. Kemudian pembenahan sistem melalui reformasi birokrasi dengan fokus pada lembaga penegakan hukum dan peradilan. Jadi pembenahan sistem-sistem melalui reformasi birokrasi. Tadinya birokrasinya berbelit-belit, jadi sekarang sudah lebih mudah. Contohnya saja kayak di kelurahan, kalau mau bikin KTP sudah lebih pendek, jadi tidak perlu lagi ada apa namanya, kan dari Pak RT, keterangan RT RW, enggak, dari RT langsung bisa ke kelurahan ya, dan lebih mudah kemudian lebih cepat ya. Kemudian tidak dipungut bayaran, ingat tidak dipungut bayaran apapun. Jadi jangan kalau memang ada yang minta uang berarti kita bisa laporkan. Kemudian adanya sertifikasi hakim tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan kompetensi dan integritas. Jadi untuk hakim-hakim tindak pidana korupsi itu harus disertifikasi dulu. Jadi lain dengan hakim-hakim pada pencurian dan sebagainya. Tapi yang untuk tindak pidana korupsi ini dia punya sertifikasi tersendiri. Ya. Kemudian pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal termasuk masyarakat dan penyalahgunaan kewenangan ya. Jadi pengembangan sistem pengelolaan pengaduan ya. Jadi lebih mudah masyarakat mengadu dan lebih aman masyarakat mengadu. Kemudian pemantapan administrasi keuangan negara terhadap penghapusan dana penanganan administrasi keuangan negara ya, termasuk penghapusan dana off budget. Jadi budget-budget yang tidak dibutuhkan itu dihapuskan ya, dan mempublikasikan penerimaan hibah. Misalnya ada hibah, bantuan, donor, itu harus dipublikasikan bahwa itu adalah hibah ya. Jadi tidak bisa suatu instansi menerima hibah kemudian ditutupi, lalu nanti biasanya gitu kan, zaman-zaman dulu sih itu nanti diakui bahwa itu dibeli gitu. Nah, keluarlah uang padahal dia tidak membeli tapi dananya hibah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menghibahkan alat penelitian saya berupa kandang gitu ya, dihibahkan kepada di laboratorium. Itu ada berita acaranya dan sebagainya, jadi lengkap gitu ya. Kalau dulu kan main kasih-kasih aja, letakkan aja gitu di lab gitu kan. Nah, sekarang lebih administrasinya lebih teratur ya. Kemudian penyusunan dan publikasi laporan keuangan. Jadi penyusunan publikasi laporan keuangan, jadi keuangan yang tepat waktu, kemudian ada publikasinya ya. Jadi ada publikasinya, uangnya lari kemana gitu ya. Itu bisa dilihat. Kemudian pembatasan nilai transaksi tunai. Jadi pembatasan nilai transaksi tunai, jadi biasanya nanti pakai tidak tunai ya, tidak tunai bisa pakai pemenang tender, kemudian nanti ditransfer. Jadi kalau tunai itu biasanya untuk untuk publikasinya agak sulit, tapi kalau misalnya kita bayar dengan transfer gitu, dengan cek, itu ada administrasinya gitu ya, tercatat gitu. Kemudian penertiban pada publikasi laporan harta kekayaan. Nah, penyelenggara negara. Jadi sekarang penyelenggara negara itu sudah harus bukan hanya penyelenggara negara tapi PNS juga gitu. Kami juga dosen-dosen juga mempublikasikan harta kekayaan yang ada gitu ya. Biasanya sih kalau yang kecil-kecil kayak kami sih ya, yang ada hutang hutang yang banyak ya. Kemudian penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan, mutasi dan promosi aparat penegak hukum. Nah, ini ya
mekanisme kelembagaan dalam perekrutan. Jadi misalnya di Poltekkes mau merekrut atau instansi lain mau merekrut PNS, nah itu kan terbuka gitu ya, daftar juga daftar online, kemudian nanti ujiannya juga ujian online gitu ya. Nah itu mekanisme itu jadi orang bisa lihat gitu, lihat secara online gitu, dan bisa rekam jejaknya itu ada gitu ya. Lanjut, kemudian transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang. Nah, pengadaan barang itu haruslah transparansi, speknya apa, kemudian yang datang apa gitu, pengadaan barangnya gitu ya. Nah, kalian juga harus penguatan di sini gitu ya. Ada penguatan di sini, karena biasanya nanti disinilah banyak terjadi penyelewengan, misalnya contohnya pengadaan barang, kemudian nanti speknya apa, misalnya kalau misalnya alat gelas di lab itu kita maunya pirek, yang mau bagus itu pirek, yang datang jerek, nah gitu kan. Nah ini kalau terjadi transparansi di sini, maka yang kita pesan pirek, maka yang datang pirek juga gitu ya. Nah, kalau enggak kita bisa ini laporkan gitu. Kemudian transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan ya. Laporan kinerja tahunan dilaporkan dan dipublikasikan. Kita juga dosen bukan hanya laporan kinerjanya juga ada setiap 6 bulan sekali gitu ya. Jadi setahun 2 kali. Nah, itu yang dosen. Yang aparat Pemda ini setahun sekali. Kemudian penerapan fakta integritas, berintegritas nggak dia ya. Nah, kemudian kita masuk berbagai upaya pencegahan yang saat ini tengah dilaksanakan ya apa. Nah, yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Nah, ini Bapak Abraham Samad dulu ketua KPK ya. Yang saya sangat terkesan sekali dengan beliau ini ya. Jadi dia fokus untuk kasus-kasus korupsi, tapi dia juga lagi dibidik oleh tikus-tikus korupsi ini ya, sehingga dia kemarin itu dikriminalisasi dan akhirnya turun dari jabatannya. Padahal kasusnya dia ini sudah ditutup gitu kan, tapi bukan kasus korupsi waktu itu. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri kokoh sejak 2003 ya. Kemudian melakukan strategi pencegahan berupa perbaikan sistem edukasi dan kampanye. Jadi banyak-banyak melakukan kampanye dan edukasi itu terhadap anak-anak mahasiswa, siswa dan mahasiswa gitu ya. Kemudian pembenahan terutama di jantung penegakan hukum, yaitu di kejaksaan, kepolisian, pengadilan, lembaga permasyarakatan. Ini bergerak semua ya. Pada 2003-2004 itu mereka sangat gencar KPK ini melakukan ini. Sampai-sampai kami juga dosen dididik untuk adakan pelatihan-pelatihan yang seperti saya ikuti, sehingga jadilah dosen pendidikan budaya anti korupsi. Nah, ini KPK juga melakukan kajian sistem dan kebijakan di kementerian dan lembaga dalam rangka mengidentifikasi kelemahan sistem ya. Kelemahan sistemnya apa saja, kelemahannya, misalnya birokrasinya terlalu panjang, berliku-liku, nah, itu nanti di-cut gitu kan. Nah, ini kalau yang panjang itu berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian KPK juga melakukan edukasi dan kampanye ya. Kemudian edukasi itu membangun perilaku anti korupsi. Jadi endingnya kalian mahasiswa itu nanti berperilaku anti korupsi ya, berlaku anti korupsi. Kemudian melakukan kampanye, meningkatkan pemahaman masyarakat dan masyarakat mengenai korupsi dan dampak buruknya, sehingga tumbuh benih anti korupsi
perlawanan terhadap anti korupsi. Itu yang akan target ya, target untuk ke mahasiswa. Jadi tumbuh benih anti korupsi dan perlawanan terhadap korupsi di dalam hati-hati sanubari kita semua. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, lembaga ombudsman ya. Lembaga ombudsman ini dia yang menampung tadi keluhan-keluhan masyarakat tentang pelayanan publik, bagaimana pelayanan publik yang tidak baik, kita bisa mengadu kepada ombudsman, atau bahkan ada penyelewengan terjadi tindak pidana korupsi pada suatu instansi atau organisasi, boleh melapor ke ombudsman. Ini ombudsman ini ada di Jalan Surya ya, kalau di Pontianak itu. Nah, apa lembaga ombudsman ini? Menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengadukan apa yang dilakukan lembaga pemerintah dan pegawainya. Ya, penyelewengan dilakukan pemerintah dan pegawainya. Jadi pegawainya secara pribadi, dia misalnya selingkuh atau korupsi, nah itu bisa kalian laporkan gitu ya. Pada tingkat kementerian, di tingkat kinerja lembaga itu ada Inspektorat Jenderal namanya. Jadi Inspektorat Jenderal ini juga dia melakukan inspeksi ya, melakukan pengawasan ya. Maka terjadilah reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Penting dibenahi sehingga tidak memberi peluang untuk melakukan pungutan liar. Zaman-zaman dulu waktu saya masih di puskesmas tuh ada ya pungutan liar di kamar suntik, kamar obat. Jadi pasien tuh suruh bayar. Di loket juga gitu kan, loket kan dibayar. Kemudian nanti di kamar suntik, kemudian di itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Jadi bayarnya cuman di loket saja. Nah, inilah terjadi reformasi birokrasi di pelayanan publik. Nah, jadi korupsinya seperti gambarnya, korupsinya digulung, reformasinya yang digelar. Kemudian pencegahan korupsi di sektor publik. Di sektor publik apa saja nih? Mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjadi pejabat. Jadi kalau udah pejabat, jadi sebelum jadi pejabat itu kekayaannya ada apa saja. Nah, setelah menjadi pejabat apa nih? Setiap tahun itu dilaporkan terus ya. Dilaporkan terus. Kemudian penyelenggaraan negara wajib melaporkan harta kekayaannya, wajib, termasuk PNS yang rendahan juga, termasuk saya juga ya. Antara lain ketika dimutasi, mulai melaksanakan jabatan baru atau pensiun, itu dilaporkan ya, setiap tahun kita melaporkan kekayaan kita. Kemudian khusus untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa oleh publik, maka lelang harus dibuka kepada publik. Lelangnya harus dibuka publik ya, mengontrol pengadaan barang. Jadi lelangnya, misalnya PT siapa nih yang mau mengadakan alat kesehatan di laboratorium Poltekkes Kemenkes. Nah, tentu Poltekkes Kemenkes ini milih yang barangnya yang bagus, mereknya yang bagus, tetapi harganya murah. Nah, itu dilelang lah pada beberapa PT yang mau gitu kan. Nah, dan masyarakat harus punya otoritas untuk mengakses, memantau masyarakat, memantau lewat IT tadi. Ya, jadi informasinya tuh transparan. Siapa yang pemenang lelangnya nih? Siapa sih? Keluarga direktur kah? Nah, atau gitu ya. Oh, ternyata bukan gitu kan. Nah, ya, kalau memang pun keluarga direktur tapi dia punya spek yang bagus, alat-alat kesehatan yang bagus tapi harganya murah, boleh-boleh saja, nggak masalah gitu ya. Tapi tadi kalau keluarga direktur tapi tidak memenuhi syarat tapi dia menang, wah itu bisa kita laporkan kepada ombudsman.